Hai Vokasia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Dan kali ini masih berkaitan dengan perayaan semangat Hari Pendidikan Nasional BBPPMPV Seni dan Budaya di Semarak Hardinas 2026. Episode kali ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana semangat ajaran Ki Hajar Dewantara tetap relevan di tengah perubahan zaman kali ini, dan sekaligus kita akan melihat peran taman siswa dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Ki Dr. Saur Panjaitan 13 MM. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, ya Pak Saur ya. Selamat datang Bapak di Obsesi kita, obrolan seputar vokasi. Obsesi. Dan beliau aktif memperjuangkan pendidikan berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep Among, begitu ya Pak ya. Apa kabar ini Pak Saur? Alhamdulillah sehat. Sehat terima ya. kasih. Iya, terima kasih banget. Ini sudah berkenan. Terima kasih banget di tengah kesibukan Bapak. Ya. Sudah berkenan ya untuk kita bisa ngobrol bareng di podcast keliling kita Obsesi kali ini. Dan Vokasia kali ini kita berada di Pendopo Taman Siswa, ya Pak ya? Iya, Pendopo Taman Yogyakarta ya. Yogyakarta, baik. Sebelum masuk lebih jauh tentang tema Hardiknas kita, mungkin di sini Pak Saur bisa diceritakan singkat ya tentang Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Sebenarnya apa sih peran dari Taman Siswa dalam dunia pendidikan Indonesia gitu, dan nilai apa yang sampai hari ini masih terus dijaga gitu? Oke. Terima kasih Mbak Beka. Ini saya gunakan salam khas Taman Siswa. Boleh, salam dan silakan. Bahagia gitu ya. Okay. Jadi artinya kita didoakan salam dan untuk menuju bahagia. Itu peninggalan dari Ki Hajar. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, ini kita senang sekali Taman Siswa itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita bicara pendidikan pasti kita berhubungan dengan Taman Siswa ini dengan Ki Hajar Dewantara. Di tempat ini, di pendopo lokasi Taman Siswa ini didirikan tahun 22. 22. Okay. Nah setelah 8 tahun atau satu window itu didirikan, itu ternyata itu perkembangan cukup pesat di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ada Sumatera, sampai Kalimantan dan seterusnya. Tahun 30 terjadilah kongres pertama, dan situ Ki Hajar luar biasa itu menyerahkan sepenuhnya dengan sebuah organisasi, diserahkan kepada lembaga badan yang mengurusi Taman Siswa Indonesia. Namanya disebut dengan Persatuan Taman Siswa, dan itu disebut dengan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Asetnya semuanya diserahkan kepada Majelis Luhur. Gitu. Inilah organisasi badan yang mengelola sampai hari ini. Sampai hari ini, sejak seluruh Indonesia ya. Itulah ini, dan hari berganti, minggu berganti, bulan berganti tahun. Kongres terus-terusan selama 5 tahun tetap di pendopo ini, dan kami kemudian diberikan kepercayaan amanah untuk menjadi sekjennya. Itu organisasi ini yang menaungi seluruh Taman Siswa Indonesia. Nah, begitu. Terus peranan dari majelis ini sendiri? Adalah yang pertama tentulah pada saat itu kita menerima mandat dari Ki Hajar Dewantara. Semasih ada Taman Siswa berdiri, maka ajaran Ki Hajar Dewantara itu harus kita sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Cukup banyak ajaran-ajaran beliau itu. Itu itulah tugas kami. Baik di internal Taman Siswa seluruh Indonesia maupun untuk di luar daripada internal. Jadi semuanya kita sampaikan, beginilah konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kira-kira begitu. Baik. Dan sampai saat ini untuk nilai-nilai yang selalu terus dijaga ini, mungkin bisa disampaikan ke Vokasia Pak? Ya, cukup banyak. Kalau bahasa orang sononya, ajaran beliau itu tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, gitu ya. Yang paling terkenal itu Ingar Susung Tulodo, Imade Mangunkarso, Tuturian Dayani. Nah, bukankah begitu kita sudah jadi teladan, selesai sudah urusan itu semuanya. Jadi begitu ada suri teladan di semuanya pihak, maka urusan akan selesai. Kemudian Imade Mangunkarso, dan terakhir itu Tuturian Dayani, yang menjadi lambang daripada Kementerian Pendidikan. Nah, Tuturian Dayani itu kalau kita arahkan ke sini, itu sebenarnya sistem Among. Jadi karena Taman Siswa itu Ki Hajar mengatakan memberikan kemerdekaan kepada anak-anak itu monggo di depan, kita orang tua ini di belakang memberikan kesempatan maju. Jadi diberikan kesempatan itu sehingga dia anak itu menjadi merdeka, menjadi dirinya sendiri, menjadi orang yang cukup bagus sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat dirinya sendiri, jadikan apa. Nah, begitulah yang jadi kita menjaga, makanya kita sering-sering mengatakan bagaimana kita anak-anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan kita sebagai orang tua, sebagai pamong,
sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, siapapun kita, bagaimana anak itu tumbuh untuk menjadi dirinya sendiri dan pada gilirannya menjadi cerdas dianya sehingga sesuai dengan Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Kira-kira begitu arahnya. Baik, menarik sekali. Ini tentang metode Among tadi yang disebutkan sama Pak So tadi. Eng Ngarso, Sontulodo, Eng Madio, Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, ini di generasi saat ini Pak, ya fenomena pendidikan saat ini gitu ya. Apakah itu tuh filosofi tersebut masih relevan dengan untuk membentuk karakter dan juga budaya generasi muda saat ini, Pak? Oh masih. Oh masih ya, masih. tetap ini ya. Kalau kita masih sangat relevan. Jadi yang pertama sebenarnya ini kan kita harus, ini manusia ini kan kita adalah kodratnya meniru. Jadi siapa yang ditirunya? Adalah suri tauladan, orang teladan. Jadi kalau sudah tidak ada lagi tauladan, siapa yang ditirunya? Jadi dia orang di depan, maka para pamong ini, pemerintah ini, masyarakat, siapapun mereka yang di depan, jadilah yang pantas untuk diteladani. Dia tidak dalam konteks hanya di kelas-kelas saja, tetapi dia di sebuah ruang dia harus jadi sebuah teladan. Kalau di kelas maka dia menjadi seorang guru atau pamong yang baik yang teladani itu. Jadi masih relevan. Jadi yang kedua, jangan hanya di depan aja kitanya, tapi kita ikut campur masuk ke masyarakat. Jadi Ing Ngarso, Sontodo, Ing Madu, Mangunkarso turut campur. Jadi berbaur. Berbaur, jadi jelas. Tidak hanya kalau kita dibawa ke pemerintahan, tidak hanya di belakang meja. Kalau sebagai guru harus lihat itu anaknya ngapain, bisa ngelihat. Oh anaknya begini dan seterusnya. Begitu dia membaur, maka dia bisa memberikan yang terbaik. Tetapi jangan lupa di ujungnya, jangan guru terus itu yang tampil di depan. Duduklah dia di belakang, silahkan anak itu tampil. Jadi sehingga ini dia juga untuk membentuk karakter anak juga pengaruh banget ya. Nah, jadi poinnya di situ adalah, ujungnya adalah makanya itu kita mengambil ujungnya agar anak itu mempunyai kepribadian yang baik, karakter yang baik. Begitu, arahnya ke sana. Gitu. Ya. Baik, dan kalau boleh berbagi nih Pak, tentang program atau gerakan apa sih yang dilakukan Taman Siswa sebagai bentuk kontribusi itu untuk pendidikan di Indonesia sendiri? Ya, tadi saya katakan tentulah dari internal juga ke eksternal. Internal, Taman Siswa itu tentu pendidikannya mengikuti kurikulum nasional. Tetap ya? Ya, kurikulum nasional. Tetapi kita ada plusnya. Ada plusnya tambahannya, kami bungkus namanya dengan satu mata pelajaran disebut dengan ketaman-siswaan. Oh gitu. Ketaman-siswaan itu di internal. Jadi ketaman-siswaan itu kita bikinkan kurikulumnya dari Yogyakarta ini sebagai majelis luhur, kita menyusunnya, tokoh-tokoh taman siswa. Maka itu dibuatkan baik dari mulai taman indria, taman kanak-kanak atau PAUD sekarang, taman muda atau taman atau SD, kemudian taman dewasa atau SMP dan SMA sampai perguruan tinggi. Nah, jadi orang akan melihat bagaimana ketaman-siswaan itu, bagaimana nilai-nilai Ki Hajar Dewantara itu bisa menyatu dan sejalan dengan kurikulum nasional itu di internal. Sedangkan di eksternal, dalam berbagai hal kita bareng-bareng dengan pemerintah. Jadi kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, khususnya kita bisa melalui dinas pendidikan di kabupaten, kota, provinsi, dan kita kalau majelis luhur langsung dengan pemerintah pusat di kementerian memberikan masukan-masukan. Jadi misalnya kalau apakah ada peraturan menterinya atau PP atau bahkan sekarang tentang undang-undang kemarin, kita menyampaikan bagaimana buah-buah pemikiran daripada Ki Hajar yang dulu, kita ini kan saling mengingatkan, saling menyampaikan, dan tentulah menyesuaikan zamannya. Dulu begini, sekarang menyesuaikan seperti ini. Karena memang Ki Hajar juga menyatakan, itu nanti tetap harus menyesuaikan zamannya pada saat tetap itu. Ngikutin zaman ya, jadi sampai saat ini tetap ini ya. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan lagi, Taman Siswa itu dalam banyak hal kita bersama-sama dengan pemerintah. Dalam pemerintah itu kita sering mengadakan seminar, kita sering mengadakan juga program-program untuk lomba-lomba itu tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar itu bisa di bumi hangus, dibumikan lah, seperti itu. Gitu. Baik, baik. Pak, ini Taman Siswa sendiri itu kan dikenal dengan konsep pendidikan yang memerdekakan ya. Nah, itu sebenarnya apa sih makna itu dari konsep pendidikan yang memerdekakan itu gitu, Pak? Terima kasih Mbak Beka. Jadi gini, Ki Hajar itu sangat menghormatin, sangat menyayangin anak-anak. Dia menyadari bahwasanya tentulah ini kita
mengandalkan sang Khalik ya. Pencipta itu begitu anak itu lahir ke dunia, dia punya kodratnya. Dia mau jadi apa besok bukan tergantung pada bapak ibunya, bukan tergantung pada gurunya atau pamongnya, bukan pada tergantung pemerintah, tetapi anak ini biarlah dia yang menentukan dirinya sendiri. Oh, dari diri sendiri. Nah, Oke, jadi kita mengatakan, Ki Hajar mengatakan anak ini sebenarnya punya garis tipis-tipis, itu kelihatan kemana bakatnya. Jadi yang tebal, yang kira-kira bagus itu ditebalkan, yang kurang bagus itu dihilangkan. Jadi seorang pamong itu mendidik anak itu merdeka besok mau dia jadi apa? Apakah dia jadi seniman, atau mau dia jadi pendidik, atau dia jadi tentara, atau jadi apa ini? Itu anak itu bebas. Si pamong itu menjelaskan begini loh, begini nih, disampaikan bakatnya, disampaikan dan seterusnya. Jadi merdeka dia mau jadi apa? Bukan berarti merdeka yang negatif ya, tapi merdeka positif. Di sini pamong akan menyampaikan, kamu punya kelebihan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tetapi juga merdeka ini juga kita ingin sampaikan, harus sadar kita pamong ini, anak itu punya bakat kecakapan sendiri-sendiri. Bahkan pernah Ki Hajar mengilustrasikan waktu petani menanam jagung. Menanam jagung itu dianya kita nggak boleh dong memaksakan dia berubah jadi padi, nggak bisa, tetap jagung. Tetapi sebagai pamong kita merdeka dia jadi jagung, tapi kita sebagai pamong, orang tua dan siapapun kita membuat benih ini jadi tumbuh dengan baik, dibuatkan pupuk yang bagus, tanahnya yang bagus, cuaca yang bagus, sehingga harusnya dia berbuahnya 2 bulan, 3 bulan, hanya 2 bulan sudah berbuah. Buahnya kecil menjadi besar, menjadi bagus, jadi berkembanglah potensi itu. Itu diserasi kepada anak ini. Jadi luar biasa kalau kita bisa menerapkan ini di masyarakat Indonesia, anak-anak itu berkembang luar biasa. Saya pikir cita-cita pendiri bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa ini harusnya bisa terwujud. Jadi dengan konsep tadi itu apa namanya, untuk memerdekakan tadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, udah terlihat banget gitu ya Pak ya? Iya, itu dari sisi ini ya. Nah, dari sisi politik, Ki Hajar juga dulu kenapa dia meninggalkan kebangsawanannya? Dia kan cucu Paku Alam ketiga ya. Dia bangsawan. Bangsawan. Nah, waktu pertama kali dia masuk sekolah, dia ngajak temannya. Ternyata yang boleh masuk sekolahnya dia, karena gitu. Bangsawan, temannya nggak boleh, karena biasa. Wah, nggak merdeka ternyata ini ya. Nah, terus setelah dia matinya, oh ternyata bangsa kami terjajah, terjajah, sehingga dia mulai makin melihat, oh penjajahan tidak merdeka, ini tidak merdeka dalam artian politik. Nah, kemudian dia menulis pada saat itu 1913, dia melihat Belanda merayakan kemerdekaannya. Kan Belanda juga dijajah Prancis. Pada 100 tahun dia merdeka dari Prancis itu, dia merayakan kemerdekaan Indonesia, yang notabene pada saat itu dia lagi menjajah Indonesia. Jadi dia menulis, andai kata aku orang Belanda, saya malu. Masa saya merayakan kemerdekaan di negeri yang saya sejajah. Juga sudah cita-cita merdeka. Akhirnya ditangkap dan dibuang sampai ke Belanda. Tahun 1913, kemudian 6 tahun kemudian kembali ke Indonesia, dan 3 tahun kemudian dia mendirikan sekolah taman siswa, sekolah nasional. Niatnya untuk merdeka. Pokoknya tujuannya itu ya? Tujuan merdeka, Indonesia harus merdeka. Jadi merdeka ini bisa kita artikan dua, merdeka Indonesia ini, dan merdeka juga tadi yang anak tadi itu, berkembang anak itu. Jadi makanya setelah kita benar-benar merdeka tahun 45, waktu Kongres Taman Siswa, udah selesai tugas kita, gitu ya. Oh tidak, kalau kemarin merdeka untuk Indonesia, ini sekarang merdeka anak-anak kita ini bagaimana untuk ke depan menjadi mencerdaskan bangsanya. Jadi dua hal itu, dua merdeka dua-duanya. Luar biasa ya, jadi tujuannya di merdekanya nggak cuma hanya pendidikan, tapi juga untuk bangsa sendiri ya. Oke, baik. Dan ini Pak Saur, ini kita sekarang masuk ke sesuai dengan ini ya, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 ini sesuai dengan tema tahun ini kan menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, menurut Bapak nih, apa makna yang paling penting ini dari tema ini? Saya senang kalau yang lalu hanya partisipasi saja ya, ini sekarang dikuatkan kembali untuk diwujudkan gitu ya. Saya senang tahun lalu. Oke. Jadi kalimat pertama saya ingin katakan, saya senang tagline dari Pak Menteri pemerintah hari ini adalah itu partisipasi semesta. Tidak bisa hanya satu saja. Jadi semesta ini semuanya nih. Semesta, saya senang sekali. Dan ini sama dengan yang di konsep ajaran Ki Hajar, itu dari pusat pendidikan.
Jadi pendidikan di keluarga, dimulai dari keluarga, kemudian di masyarakat dan di sekolah. Jadi semuanya harus berperan aktif. Ya. Kalau hanya sekolah saja, datang orang tuanya, ini sekolah, tolong dididik anak saya, hanya sekolah saja itu tidak akan tercapai. Iya, jadi harus nyambung, kan agak aneh nanti dianya. Waktu di kelas, dianya belajar, diajari gurunya dengan baik, tapi nanti dia bilang di masyarakat ternyata nggak begini Bu, nggak ketemu. Ya. Kemudian di keluarga ternyata nggak ketemu. Contoh aja. Misalnya dilarang untuk merokok. Keluarganya merokok. Atau keluarganya nggak merokok, masyarakat merokok semua. Nah, ini kan nggak ketemu. Jadi partisipasi semesta itu contoh kecil. Jadi saya sangat senang, maka semuanya harus berpartisipasi. Itu yang pertama, partisipasi semesta. Yang kedua, itu kan untuk mewujudkan bermutu. Karena pendidikan bermutu, ini sekarang ini kita harus mengakui, sadar kita, Indonesia ini pendidikannya ini tidak baik-baik saja tingkatannya dibandingkan dengan bagaimana literasi dan numerasi kita itu tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pendidikan bermutu itu harus dihubungkan dengan evaluasi. Hasil evaluasi kita sangat rendah sekali nilainya. Oleh karena itu, saya senang partisipasi semuanya yang tadi diduga tidak semua berpartisipasi. Nanti begitu kita berpartisipasi, maka di depan sana hasilnya akan terwujudlah pendidikan bermutu. Saya senang sekali kalimat ini. Dalam berbagai pertemuan juga kami ingin menyampaikan untuk lebih teknis pendidikan bermutu ini kita perbanyaklah evaluasi. Ada evaluasi yang skalanya nasional sehingga orang bisa melihat mutunya itu di masing-masing antar provinsi, antar daerah kabupaten kota dan antar sekolah, satuan pendidikan. Oh begini kondisinya. Nah, evaluasi itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk introspeksi diri mana yang kurang sehingga naik lagi. Evaluasi naik lagi sehingga pada gilirannya nanti akhirnya tercapailah mewujudkan pendidikan bermutu itu. Saya setuju itu. Iya. Baik, tadi kan disampaikan Bapak ya berkaitan dengan partisipasi semesta tadi kan nggak hanya dari tugas dari sekolah aja ya untuk anak ya, kartu anak tersebut ya. Tapi di sini menurut Bapak seberapa penting sih kalau di sini untuk peranan dari keluarga, masyarakat atau lingkungan untuk mendukung anak itu sendiri gitu loh Pak, untuk tumbuh kembang mereka di dunia pendidikan itu Pak? Ya. Yang pertama kita harus menyadarin semua pihak. Saya mohon maaf, ini tadi Pak Menteri juga biasa menambah satu lagi sekarang. Ini tadi pusat itu ada di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Satu lagi media. Media juga luar biasa. Jadi di pusat yang keempat Pak Menteri sering saya mengatakan. Nah jadi sekarang kita harus punya satu pandangan yang sama. Pandangan yang sama mau dijadikan apa anak-anak ini? Mau dijadikan apa bangsa ini? Mau dijadikan apa Indonesia ini? Nah, kita turunkan ke bawah, mari kita menghasilkan generasi emas, jangan generasi cemas, kan itu ya. Nah, 45 ini. Nah, oleh karena itu, masyarakat harus memahami, saya ulangi dari keluarga dulu, memahami bahwasanya pendidikan itu tidak mutlak hanya di sekolah, itu harus penting. Jadi keluarga juga harus ini. Nah, itulah sebabnya kita sering, mari kita mencontoh di level taman kanak-kanak atau PAUD sekarang ini atau taman India, itu karena orang tuanya partisipasi luar biasa. Tapi SD sudah mulai berkurang, masih juga SMP makin berkurang, SMA malah nggak peduli. Nah ini tingkat kepedulian ini perlu diingatkan kembali supaya nyambung antara sekolah dengan keluarga. Ini saya keluarga dulu. Jangan malah terbalik. Ini orang tua datang ke sekolah menyalahkan anaknya sedikit aja salah, ada apa sedikitnya pengaduan yang kurang baik orang tuanya, ini orang tuanya langsung ngelabrak sekolah. Iya, dan sekarang itu yang terjadi seperti itu gitu kan. Jadi tidak merdeka, tadi dikatakan oleh Ki Hajar, merdeka ini anak-anak untuk jadi apa, tapi merdeka juga gurunya untuk dirinya. Jadi yang kita lihat adalah trust. Jadi mohon kepada keluarga, para orang tua dimanapun di Indonesia hari ini, kami dari Taman Siswa Ki Hajar mengatakan, mari kita berikan kepercayaan yang besar kepada para pamong di sekolah, bahwasanya pamong itu mempunyai niat yang baik, nawaitunya sangat luhur untuk membuat anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Nah, kita percayakan itu. Kalaupun ada yang kurang misalnya, tentu kita punya cara untuk menyampaikan aspirasi itu. Nah, oleh karena itu saya juga mengingatkan pada teman-teman pamong di sekolah, mari kita jaga kepercayaan orang tua. Jadi kita sama ini. Jadi mereka mempercaya, kita saling percaya. Sehingga kita ini jangan sampai mereka menyesal memasukkan anaknya ke sekolah kita setelah sekian tahun hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Nah,
Oleh karena itu, selama dia di sekolah ini sekatan tadi harus ada sinergi antara keluarga dengan masyarakat, keluarga dengan sekolah. Nah, pusat yang ketiga pemerintah. Pemerintah juga tentu harus memfasilitasinya, memfasilitasinya, mengedukasi baik masyarakat keluarga maupun kepada sekolah. Jadi misalnya kalau sekolah ini baik negeri maupun swasta, itu bagaimana fasilitasinya baik sarana prasarana maupun kurikulumnya, sehingga sama dengan di pasal 31 itu Undang-Undang 45 kita satu sistem pendidikan. Pemerintah memastikan dimanapun anak-anak itu sekolah, sistem pendidikan sama di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, sama semuanya sistem pendidikan. Sedangkan swasta itu ada plus-plusnya itu, tapi secara nasional sama semuanya. Dengan demikian ketiga ini akan menjadi sinergi yang baik, dan sekarang belakangan ini media luar biasa, maka sosial media juga harus diperbanyak untuk diedukasi. Saya senang bulan Maret kemarin, tanggal 8 Maret, pemerintah mengeluarkan instruksi untuk masih anak-anak pendidikan dasar orang sekolah dasar itu dibatasi media sosialnya, supaya karena dia belum tahu dianggap membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kira-kira gitu. Sinergi itulah, partisipasi semesta itu saya pikir saya setuju sekali, dan mari saya ulangi lagi, teman-teman dari para pamong di sekolah, teman-teman orang tua, mari kita saling menjaga kepercayaan. Betul. Kalau tidak ada kepercayaan, maka nanti jangan langsung tiba-tiba kita bicara negara hukum, oke, itu kita sepakat. Tetapi negara kita inilah negara untuk mendidik anak-anak mencerdaskan bangsa ini, harus ada rasa kepercayaan. Sering-seringlah berhubungan. Jadi ketemu disampaikan aja. Pertama kali masuk anak-anak itu orang tua dijelaskan, begini sekolah ini, begini aturan mainnya, begini disiplinnya, begini dan seterusnya. Ada orang tua yang kurang pas, sampaikan. Nah, di tengah-tengah lagi ada lagi pertemuan lagi, sampai sekian lama, sehingga tidak ada jarak antara orang tua dengan pamong ini, dengan guru ini, sehingga ini sama-sama bareng-bareng membuat anak ini menjadi ke depan hasilnya lebih baik. Jadi harus ada kolaborasi gitu ya, Pak ya. Antara dari sekolah, guru gitu, dan kemudian dari orang tua maupun juga lingkungan gitu ya. Dan tadi tambahkan lagi juga ada media. Media, gitu. Betul. Ya kalau melihat kondisi pendidikan saat ini ya Pak ya, mulai dari perkembangan teknologi, kemudian juga media sosial, sampai dengan perubahan pola belajar generasi muda, apa sih tantangan terbesar pendidikan Indonesia saat ini menurut Bapak gitu? Ini kita pengaruh asing. Pertama, kita sudah diingatkan oleh Ki Hajar sebenarnya itu ada trikon ya, itu harusnya kita ini, kebudayaan kita ini, kita tidak bisa melepaskan ada budaya asing. Tetapi budaya asing itu harusnya kita konversi, ada kita konvergen dan konsentris. Nah, mana budaya-budaya yang baik itu kita gabungkan, sehingga kita bisa menjadikan akarnya ini tetap akarnya budaya Indonesia. Nah, itu pengaruh asing harusnya kita jadikan ini. Ini lagi-lagi peran pemerintah, keluarga, dan sekolah. Ini kan ini satu. Kan agak aneh sekarang ini, misalnya saya ambil contoh, statusnya itu menjadi idola dianya adalah orang-orang artis Korea. Ini kan menunjukkan ini budaya ini loh, ini gimana ini kan gitu ya. Nah, ini berarti ini kita ada yang salah di situ untuk mungkin kurang banyak kita mengedukasi itu tokoh-tokohnya itu. Itulah sebabnya tahun 1928 Ki Hajar mengatakan anak-anak ini harus dididik dengan rasa kebangsaan. Jadi dimanapun di sekolah itu harus ditanamkan kebangsaan. Karena kalau tidak ditanamkan kebangsaan, maka yang akan datang anak-anak ini kita tidak lagi menjadi sahabat kita, bahkan menjadi lawan kita. Gitu, bayangkan tahun 28 itu sudah disampaikan. Jadi anak-anak sekarang ini kita kemarin juga menyampaikan kepada Pak Menteri, mari kita tingkatkan rasa kebangsaannya. Bangsa Indonesia ini harus bangga dengan bangsanya. Nah, kemudian berikutnya karakter. Karakter yang paling utama. Ini kita sangat sedih sekali, karakter anak-anak ini belakangan sudah banyak terjadi penurunan pengaruh asing tadi itu. Karena kalau kita kehilangan uang, ini kehilangan uang nggak ada yang tahu ya, sudah kita rugi biasanya. Kalau kita kehilangan kesehatan, ya kita jadi sakit, tapi berpeluang kita sehat kembali, kita berobat. Tapi kalau kehilangan karakter,
hilang semuanya. Betul, betul. Nah, jadi kalau ditanya tadi saya, gimana kondisi Indonesia sekarang, anak-anak kita ini sudah mulai berkurang karakternya. Nah, sekarang bagaimana ke depan? Ki Hajar mengatakan, pamong di sekolah ini, saya harus katakan, Bapak Ibu, jangan salah, semua guru, sebuah pamong harus menanamkan pendidikan karakter. Jangan hanya di satu pelajaran saja, guru BK gitu loh ya, guru BP gitu ya, guru BK, bukan. Tapi Ki Hajar mengatakan semuanya guru, apakah dia guru matematika atau dia guru bahasa Indonesia, olahraga, semua juga harus menyampaikan pendidikan karakter. Jadi kita menduga sepertinya hanya di segelintir, hanya beberapa pamong saja yang mengajarkan karakter, sehingga anak-anak itu terkikis karakternya. Jadi kalau ditanya, lagi sedang tidak baik-baik saja, karakter anak-anak kita semakin berkurang. Saya pikir itu. Nah, jadi satu lagi saya mau tambahkan. Ini memang intervensi pemerintah harus tinggi. Harus tinggi mengedukasi ini, sehingga bagaimana ke depan sekolah dan keluarga bersinergi dan masyarakat ini kita sama-sama menaikkan karakter itu. Itu saya lihat garisnya yang paling utama yang perlu menjadi sorotan kita. Sorotan kita ya. Baik. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini yang begitu cepat ini Pak ya, bagaimana teman mahasiswa itu tetap menjaga agar nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya tetap bisa hidup di generasi muda saat ini Pak? Ini kita dikenal dengan ada Ki Hajar membuatnya pakai singkatan ya, disebut dengan singkatan SBII, singkatan SBII. Apa itu? Sifat, bentuk, isi, irama. Ki Hajar mengatakan bentuk, isi, irama itu nanti mengikuti zaman. Bentuknya berubah-ubah aja. Jadi berubah-ubah terus, bentuknya gimana, isinya itu, iramanya, modelnya ikutnya. Tapi sifatnya di depan, sifatnya nggak boleh berubah. Sampai kapanpun sifat nasionalisme kita, kebangsaan kita, sifat kita, karakter baik kita, sifat ingar sosong telur kita, tak boleh berubah. Jadi itulah kita diingatkan, jangan sampai kita merubah sifatnya. Ini sama dengan yang diajarkan ini Sayyidina Ali kan begitu. Kita didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi poin daripada karakter, poin sifat yang mau kita sampaikan itu nggak boleh berubah. Jadi Ki Hajar, Taman Siswa mengikuti ajaran Ki Hajar Dewantara seperti itu, jadi supaya bagus. Nah, satu lagi disampaikan juga ada 3N, niteni, niroke, nambahin. Niteni, niroke, nambahin. Dilihat, ditiru, tapi harus tambahkan. Niteni itu melihat ya? Melihat. Niroke ditiru. Ya, nambahin. Nah, kalau kita gabungkan, sesungguhnya Ki Hajar mengatakan anak-anak kita, baik pamongnya maupun anak kita harus diajar untuk inovasi. Karena berubah itu. Jadi lihat saja, saya menarik, observasi gitu ya. Kemudian kita tiru, tapi menirunya ada tambahannya. Jadi dia untuk berkreasi sendiri ya. Kreatif. Nah, jadi Ki Hajar mengadakan untuk kreatif dan inovasi. Nah, kalau itu, makanya tadi saya katakan, ajaran Ki Hajar itu tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan. Mari kita bedah itu. Ini cukup banyak, sayang waktunya singkat ya. Kalau kita bedah ini, kalau kita ini di kampus ini bisa 4 SKS ya. Kita bedah semuanya itu semuanya tetap relevan. Pertanyaan Mbak Vika tadi itu, kondisi anak sekarang, kondisi pamong, kondisi pemerintahan, kondisi masyarakat, kondisi pendidikan ini, insya Allah masih bisa kita sesuaikan dengan ajarannya itu. Baik. Ya, dan ini berikutnya Pak Saur, untuk para guru dan generasi muda nih. Nah, ini yang sedang menghadapi banyak perubahan ya di era sekarang ini. Apa pesan dari Bapak nih agar semangat belajar dan mendidik itu tetap selalu membara gitu? Ya. Pertama, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya sering-sering coba kita sekali-sekali merenung bagaimana kalau bangsa ini masih tetap dijajah. Ya kan? Oleh karena itu mari kita bersyukur. Kita diberikan kesempatan luar biasa, kita udah nggak terjajah. Ini bersyukur luar biasa. Betul. Ya. Nah, terus oleh karena itu marilah kita isi kemerdekaan ini. Terlalu banyak nyawa para orang tua kita dulu yang sudah mengorbankan demi Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita untuk merawatnya. Jadi kan kata orang bijak, pertama buatlah. Nah, kita nggak ikut membuat Indonesia ini, yang dibuat oleh para pendiri kita. Kita nggak bisa membuat, tapi yang kedua adalah rawatlah. Jadi pertama
buatlah. Nggak bisa membuat, rawatlah. Oh. Nah, kita hari ini, mari kita merawatnya. Yeah. Nggak bisa merawatnya yang ketiga, jangan merusak. Uh-huh. Kan itu kan filosofi yang sangat sederhana. Buat yang baik, nggak bisa membuat, kita rawat. Nggak bisa ikut ngerawat, jangan merusak. Nah, oleh karena itu kepada para generasi muda, mari kalau saya menghimbau, mari kita sekarang bagian yang untuk merawatnya. Yeah. Kalaupun tak bisa kita merawatnya, janganlah kita ikut merusaknya. Iya, Itu intinya ke anak-anak muda. Sedangkan para pamong juga demikian. Kita diminta untuk melestarikan ini, kita ikut merawatnya juga hari ini. Nah, jadi merawat Indonesia ini sama dengan mengawat dengan menyiapkan generasi muda ini. Okay. Nah, hati-hati sekarang para pamong, karena kita akan yang ditiru sebagai teladan. Hati-hati sekarang sudah ada saingan para bapak ibu pamong, AI. AI, betul. Ya, AI. Jadi nanti kalau gurunya ngomong yang maksud dada ini, anak itu sudah buka ceklek, dibukanya di Google. Kalau udah hanya Google, sekarang buka AI, ternyata nggak sama. Ini bisa ini. Oleh karena itu, guru harusnya selangkah lebih maju. Selalu ngikutin minimal ini ya, harus mengikuti itu. Ya? Harus di depan. Okay. Kalau dia tidak di depan, bagaimana dia ngarsosun telodo? Ya kan? Nah, tapi nanti ada saatnya di tengah-tengah dan ada saat di belakang gitu ya. Jangan senantiasa di belakang terus gitu ya kan. Dia harus depan dulu. Jadi tantangan yang luar biasa sekarang ini adalah teknologi ini, AI ini, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Tapi saya ingatkan, Bapak Ibu, AI itu merubah teknologi, merubah sistem pendidikan, merubah. Tetapi merubah kreatif, merubah daripada karakter tidak bisa. Tetap seorang guru yang akan menyentuh hati, membangkitkan semangat, karakter daripada anak-anak itu. Baik, oke. Ya, ini luar biasa sekali obrolan kita, ternyata nggak terasa ya Pak. Baik, dan ini terakhir ini Pak Saur. Di sini apa harapan dari Bapak ya untuk masa depan pendidikan Indonesia gitu ya, agar semangat Haridas itu tidak hanya menjadi peringatan tahunan aja, tapi juga benar-benar itu membawa perubahan nyata gitu di dunia pendidikan? Ya, pendidikan sama dengan perubahan. Jadi kita sepakat dulu ya. Pendidikanlah yang membuat orang jadi berubah. Ya. Tidak berubah nasib suatu kaum kalau bukan tidak merubah nasib sendiri. Jadi anak-anak kita juga ini, saya mengatakan tidak berubah nasib kita kalau tidak ingin merubahnya. Jadi dimulai dari keluarga ingin merubah anaknya jadi yang baik, sekolah ingin merubahnya dengan baik, pemerintah ingin merubahnya dengan baik. Nah, dengan demikian partisipasi semua ini yang tadi saya katakan tadi ini kita bersama-sama lah, ya. Tapi bersama-sama kita hanya kerja gitu-gitu saja, nggak ada yang tidak ada akurannya, nggak baik juga. Makanya kita harus membuat yang bermutu tentunya. Kita ikutin kurikulum yang baik, kita ikutin daripada ajaran-ajaran yang tokoh-tokoh pendidikan termasuk yang Ki Hajar Dewantara ini, maka ke depan menjadi baik. Saya setuju. Bulan pendidikan ini kan bulan mengingat hari lahirnya Ki Hajar ya. Betul. Kan setahu saya hanya 2 tokoh di Indonesia ini, Hari Kartini diingat karena hari lahirnya dan Ki Hajar diingat hari lahirnya. Oleh karena itu saya senang tidak hanya sebuah seremoni tetapi menjadi daya ingat. Daya ingat kalau bahasa kita di HP, daya kita untuk ngecas kembali. Dicas kembali, oh iya ya, begini nih. Nah, jadi kita hari ini bulan pendidikan ini saya senang sekali teman-teman dari vokasi ini mengingatkan kita seluruh bangsa Indonesia ini, diingatkan ada bulan pendidikan di bulan Mei ini, mengingatkan tokoh pendidikan, mengingatkan daripada amanah pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah salah satu jalur yang terbaik untuk membuat perubahan bangsa ini. Pendidikanlah yang membuat kita bagaimana untuk bisa menggapai cita-cita itu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Saya pikir itu harapan saya. Jadi ke depan saya pikir saya harus katakan kalau Tuhan menangkap ikan, pancing jangan Tuhan langkahi. Hari ini kita menyemarakan bulan pendidikan, semoga kita restu ilahi Robbi. Amin. Gitu ya. Boleh tepuk tangannya gitu semuanya. Oke, terima kasih banget. Ini luar biasa Pak Saur, ini di tengah kesibukan Bapak ya. Sudah berkenan untuk ngobrol bareng kita di hari ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas obrolan yang hangat dan juga inspiratif ini Pak Saur ya. Oke, baik Vokanesia, kita tadi obrolan kita ya. Semoga semangat Ki Hajar Dewantara dan juga nilai-nilai Taman Siswa terus hidup dan menjadi penguat pendidikan Indonesia. Saya Vika pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap selalu pantau terus obrolan
seputar vokasi BB PPMPV Seni dan Budaya. Salam obsesi.